Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Sufi Healing kelas TPA 5. Kali ini kita akan membahas mengenai terapi a'malul qulub. Jadi sebenarnya apa sih itu a'malul qulub? Yuk cekidot langsung aja ya. A'malul qulub secara terminologi berasal dari bahasa Arab, yakni gabungan antara kata amal dan al-qalb. Yang mana kata a'mal berasal dari akar kata amila ya'malu amalan yang berarti pekerjaan, sedangkan al-qalb merupakan bentuk masdar dari akar kata qalab yaklibu qalban yang berarti membalikan atau memalingkan. Dalam Kamus Bahasa Arab Indonesia, kata qalb bila berdiri sendiri diartikan dengan hati atau jantung ataupun akal. Dari pengertian tersebut, maka a'malul qulub dapat diartikan sebagai perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan hati. Berkenaan dengan terapi a'malul qulub, Profesor Amin Syukur menyetir sabda Rasulullah SAW yang menerangkan tentang hati, yakni hadis riwayat Bukhari, yang artinya ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis tersebut menjelaskan bahwa hati sangat memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, karena hati memiliki fungsi utama yang menggerakkan dan mengarahkan kehidupan seseorang. Hati juga dapat mempengaruhi dan menentukan baik buruknya seseorang. Hal serupa juga diungkapkan oleh Prof. Amin Syukur bahwa selain menentukan baik tidaknya seseorang, hati juga dapat menunjukkan watak manusia yang sebenarnya. Artinya, bahwa bila hati seorang bersih, bening, dan jernih, maka dirinya juga akan menampakkan kebersihan, kejernihan, dan kebeningan. Namun sebaliknya, jika hati manusia itu kotor dan berpenyakit, maka yang akan mempengaruhi pikiran, ucapan, maupun tindakan seseorang sehingga yang akan keluar dari tubuhnya ialah pikiran, perkataan, dan tindakan yang kotor pula. Oleh karenanya, melakukan terapi ini sangatlah penting dilakukan guna menjaga kesehatan fisik dan jiwa. Dalam surat Al-Fat ayat 4, Allah berfirman, yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Betapa indahnya hidup bila hati tentram dan nyaman, dan betapa tersiksanya jiwa saat hati tidak nyaman, gelisah, kecewa, marah, dan sebagainya. Seluruh perbuatan lahiriah pada hakikatnya hanyalah aktualisasi diri. Apabila hati tenang dan damai, maka semua bentuk perbuatan lahiriah akan indah dan mempesona. Namun bila hati gelisah, maka perbuatan cenderung kepada hal-hal yang negatif. Karena pada hakikatnya pahala dan siksa adalah akibat dari gerak hati. Ada banyak sekali amal saleh yang bisa diamalkan oleh manusia, dan sebagian darinya termasuk dalam amalul qulub atau perbuatan hati. Beberapa amal yang termasuk dalam amalul qulub, yang pertama adalah iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab a'mana yu'minu imanan, yang artinya adalah beriman atau percaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, iman diartikan sebagai meyakini atau yakin. Yakin yang dimaksud adalah yakin bahwa sesuatu itu memang benar atau nyata. Iman adalah amal yang paling utama. Hal ini tercantum pada hadis riwayat Bukhari, yang artinya, Ahmad bin Yunus dan Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al-Mushabab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, manakah yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ditanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, al-jihad fisabilillah atau berperang di jalan Allah. Lalu ditanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab beliau, haji mabrur. Yang selanjutnya adalah khauf. Menurut KBBI, khauf adalah suatu kata benda yang artinya adalah ketakutan atau kekhawatiran. Khawatir merupakan kata yang bermakna takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui secara pasti.
Jadi, secara bahasa, khauf merupakan perasaan khawatir atau takut terhadap sesuatu di masa depan yang belum diketahui dengan pasti dan dianggap membawa suatu bahaya atau keburukan. Sedangkan menurut terminologinya, khauf adalah suatu sikap mental yang takut kepada Allah karena kurang sempurnanya suatu pengabdian seorang hamba. Rasa takut kepada Allah sangat penting bagi seorang muslim, karena hal ini akan mendorongnya untuk menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah dan akan mencari ridhonya, mematuhi perintahnya, serta menjauhi larangannya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44 yang artinya, "Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." Yang ketiga adalah roja. Secara bahasa, roja berarti perasaan gembira, menanti atau berharap pada apa yang disukai. Sedangkan menurut syariat, roja adalah suatu perasaan gembira karena karunia dari Allah, berharap mendapat pemberiannya, dan disertai sikap percaya akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roja berguna sebagai motivasi untuk menggerakkan seorang pada suatu perbuatan. Dengan roja, maka individu akan bersemangat dalam melakukan ketaatan dan akan memiliki keikhlasan hati dalam menanggung setiap kesulitan yang terjadi dalam hidupnya. Amalul qulub yang keempat adalah husnuzon. Menurut bahasa, husnuzon berasal dari bahasa Arab husnun, yang artinya adalah baik, dan kata azonu yang artinya adalah prasangka. Jadi, husnuzon bisa dimaknai sebagai prasangka baik, dan lawan dari husnuzon adalah suuzon atau prasangka buruk. Dari istilahnya, husnuzon adalah setiap pikiran, anggapan, serta prasangka baik kepada orang lain. Husnuzon terdiri dari dua aspek, yaitu berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik dengan sesama manusia. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, yang artinya, sesungguhnya berprasangka baik kepada Allah adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Dari hadis tersebut, bisa diketahui bahwa salah satu bentuk dari manifestasi kualitas ibadah adalah dengan berpikir positif kepada Tuhan. Al-Hasan juga menjelaskan bahwa orang yang beriman akan menunjukkan prasangkanya yang paling baik kepada Allah. Hal yang berbeda akan ditunjukkan oleh orang munafik, di mana orang munafik akan menunjukkan prasangkanya yang paling buruk kepada Allah. Dengan berhusnuzon, seseorang akan memiliki kepercayaan diri, akan memiliki semangat untuk berusaha maksimal dalam hidupnya, serta senantiasa berpikir positif. Dengan menerapkan husnuzon, maka seseorang akan memiliki emosi yang lebih stabil dan terkontrol, terhindar dari stres, serta akan memiliki jiwa yang lebih tenang dan terhindar dari keresahan hati karena prasangka buruk kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah tafakur. Tafakur dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan yang menampakkan sikap perenungan, pemikiran, dan penimbangan. Hakikatnya, tafakur adalah suatu kesadaran guna mendapatkan bukti adanya Allah dan kekuasaannya yang bermuara pada suatu keyakinan. Tafakur akan menjadikan manusia bisa memposisikan dirinya dengan mengetahui keadaan baik dan buruk dengan menggunakan akal sehat dan iman yang kuat. Dengan bertafakur, maka akan membantu seseorang untuk menerima kebaikan yang melahirkan ketenangan hati. Tafakur bisa dilakukan dengan melalui ayat-ayat Allah, yaitu dengan merenungi segala ciptaan Allah yang sangat luar biasa, termasuk kita sebagai manusia yang juga ciptaannya. Tafakur akan menjadikan kita lebih bersyukur atas pemberian Allah dan menjadikan kita lebih cinta kepada Allah. Yang terakhir adalah sabar. Sabar bisa diartikan sebagai suatu bentuk pengekangan dari segala hal yang buruk atau tidak disukai guna mengharap ridha Allah. Menurut pendapat Zunun al-Misri, sabar merupakan suatu tindakan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat, tenang apabila ditimpa musibah, dan merasa cukup apabila berada dalam kefakiran. Sabar bisa digunakan sebagai sarana penyembuhan penyakit. Apabila kita sedang diuji dengan sakit, maka kesabaran digunakan untuk menahan serangan rasa sakit dengan mengembalikannya kepada Allah. Dengan bersabar atas segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita jadikan sarana untuk semakin dekat kepada Allah dan kita bisa memahami betapa besar kekuasaannya. Manfaat dari amalul qulub. Sudah disebutkan di awal tadi hadis, tepatnya penggalan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdillahi An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhuma, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb.
yang dimana jika hati itu baik maka seluruhnya akan baik, jika hati rusak maka seluruhnya akan rusak. Dari situ maka bisa kita pelajari bahwa jika kita menerapkan amalul qulub yang baik, semacam telah disebutkan dari macam-macam tadi, ada iman, ridho, sabar, husnudon, maka perbuatan kita setiap harinya, pribadi kita akan terbentuk akhlak yang mulia. Mata kita, pikiran kita, mulut kita, tangan kita, semua akan tergerak, tertuntun menuju yang baik dan menghindar dari keburukan-keburukan. Hanya mendengar yang baik, hanya makan dari makanan yang baik, dan berjalan ke tempat yang baik, sehingga kita dapat berhubungan dengan sesama manusia dengan baik, beribadah dengan baik pula. Seperti saat kita beriman, dengan iman yang kuat mustahil kita akan terjumus dalam kemusyrikan. Dengan syukur kita akan terhindar dari yang namanya kufur dan seterusnya. Baik, sekiranya demikian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.